السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim Nurul Anwar Masjid Hajah Nur Fauziah Haji Suryani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita sayangi Al-Habib Ahmad As-Sagaf, yang alhamdulillah pada malam hari ini beliau bisa berhadir di tengah-tengah kita, menambah keberkahan, menambah limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berkat hadirnya zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita sabarataan selalu menjunjung tinggi kecintaan kita kepada zuriat Rasulullah, dan yang paling utama kepada datu-datu mereka, yang insyaallah apabila kita menumbuhkan rasa cinta atau mahabbah kepada zuriat Rasulullah, maka Rasulullah pun akan senang dengan kita. Rasulullah akan bahagia melihat kita. Rasulullah akan selalu memberikan sesuatu yang luar biasa kepada umat-umatnya yang mencintai zuriat-zuriatnya. Mudah-mudahan kita sabarataan berkah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Ripani yang baru melaksanakan ibadah umrah dari tanah suci Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Kalau dilihat ini masih ada aura Baitullahnya, masih ada aura Raudhahnya. Alhamdulillah. Tapi belum lihat sholat matabiah modelnya tuh suasana terbalik. Yang di sini malam, di sana siang. Jadi ada ngantuk-ngantuknya ya juga, malam jadi siang, siang jadi malam. Sigar biasanya kalau semakin tengah malam semakin sigar. Tapi semakin dari subuh menuju ke siang, ngantuk. Terbah jam guring. Alhamdulillah bisa berkumpul bersama kembali. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali diguyur hujan, walaupun hujannya rada-rada gerimis, tapi tidak menyurutkan niat kita untuk hadir di majelis ilmu. Insyaallah kita dicatat oleh Allah menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu, sehingga dimatikan dalam keadaan husnul khotimah semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Dan Habib pun jauh datang dari Warokin, pakai sepeda motor. Ulun tanya, kena hujan gak Habib? Inggih, karena di betis. Tapi membasahi saja, bukan menghalangi, kata beliau. Wah, luar biasa jawabannya. Jadi hujan itu hanya membasahi aja. Banyu yang turun bukan menghalangi, bukan menjadi penghalang, ya Bib ya. Subhanallah, luar biasa. Jadi untuk malam berikutnya ulun sama Habib izin, bareng nih izinnya. Ulun bawa jamaah umrah, beliau berangkat ke Jawa ya. Nah, ke Jawa. Jadi balik ke sini pertengahan Maret, sama dengan ulun pertengahan Maret juga, 2 minggu jadinya meninggalkan. Tapi insya Allah akan dipimpin saudara Mas Kuni nanti untuk pembacaan manakib. Terserah mau manakib apa. Maulid Simtudurannya dibaca dulu, ratib hadapnya dibaca juga, kemudian baru sedikit manakib, supaya jangan sampai libur majelis taklimnya. Kitab yang pertama yaitu At-Taqriratus Sadidah pada halaman 100. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Nawaqidul wudu, hal-hal yang menjadikan, oh bukan nawaqidul wudu ini, salah buka tadi. Furudul wudu, nawaqidul wudu yang membatalkan. Furudul wudu, hal-hal yang diwajibkan dalam berwudu, berarti halaman 82 yang bagi basic kitab, halaman 82. Furudul wudu'i sittatun arba'atun thabatat bil Qur'an wa hiya ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghuslur rijlaini wa thnani bis sunnah wa huma an-niyyah wa tertib. Wajib wudu itu ada 6 bagi mazhab Imam Maliki. Arba'atun thabatat bil Quran, 4 diantaranya yang ditetapkan dalam Al-Quran. Wahia ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah, 1. Yang kedua ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan sampai sikunya, kanan dan kiri. Yang ketiga wa mashu ba'dir ra'si, menyapu sebahagian kepalanya. Wa ghuslur rijlaini, yang keempat membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Jadi wajib wudu itu ada 4 yang telah ditetapkan dalam Al-Quran yang sudah disebutkan tadi. Lalu dalil Qur'annya dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah sampai waktu salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, 1. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan kalian sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, sapuhlah sebahagian daripada kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai 2 mata kaki. 4 kalau 4. Menurut Imam Syafi'i, rukun wudu itu ada 6. 2 diantaranya adalah niat dan tertib. Sedangkan menurut imam yang lain, rukun wudu itu bervariasi. Kalau menurut Imam Hanafi, rukun wudu itu ada 4. Kalau Imam Maliki ada 7.
Imam Syafi'i sendiri tadi 6, Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal 7. Imam Hanafi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran yang 4 tadi. Sedangkan Imam Maliki, niat yang pertama termasuk rukun. Membasuh wajah rukun, membasuh tangan rukun, mengusap kepala rukun, membasuh kaki rukun, mualat, kena dijelaskan, mualat rukun, ad-dalku rukun. 7 Imam Malik. Imam Syafi'i yang mana? Yang 4 disebutkan tadi, lalu tambahan 2-nya adalah niat dan tertib. 6 Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal itu ada 7, niat, membasuh wajah, kedua tangan, menyapu kepala, membasuh kedua kaki, tertib, dan muwalat. Imam Ahmad bin Hambal. Apa garang yang dimaksud dengan muwalat? Muwalat itu adalah berkesinambungan. Jangan kalawasan jedaknya berputus-putus tuh. Jangan sampai banyu uduk yang ada di wajah ini ketika inya hendak memindah ke tangan yang kiri kering sudah. Kalawasan jedaknya mana-mana kalah yau, aur sibuk kesana kemari. Jadi langsung bersambung, mbah wajah, sambung tangan, sambung kepala, sambung kaki. Jangan sampai kalawasan jedaknya, itu yang dimaksud dengan muwalat. Apa yang dimaksud dengan ad-dalku? Ad-dalku itu adalah digosok. Jangan bebaya. Ini keran nih, menyurung tangan, kiri pulang, kayak orang berjurus kayak ini kiri. Batu pulang kepala, batisnya pulang. Kalau mencontohkan pakai tangannya gini, nah batisnya surung, nah kayak itu, kiri pulang, kayak itu pulang. Itu bukan menggosok namanya, kada ada gosokannya kada ada. Hanya melewatkan air saja di kulit. Sedangkan yang diinginkan dalam wudu itu harus digosok. Wajahnya bujur-bujur, kayak ada kutu semacam dipijat lah. Tapi jangan terlalu hemat memijat. Oh, pernah telimbah pulang kena. Jangan terlalu keras, sedang aja dipijat gitu sampai dia masuk ke pori-pori wajah, kemudian tangan digosok. Kenapa disuruh untuk menggosok? Supaya kalau ada sesuatu yang menempel di kulit, di seluruh anggota wudunya bisa terasa dan bisa terlepas. Kalau ada semacam sisik-sisik ikan yang menempel atau bekas cat, terasa tuh kalau ini digosok, terasa. Nah, jadi dihilangkan dulu, dipacul dulu sisik-sisiknya, kemudian yang bekas cat itu tadi dibersihkan. Kalau kada kau pakai banyu, pakai thinner, kamu tuh pakai bensin, beberapa aja. Nang paling alih dihilangkan itu kena lem Cina atau lem Korea atau bahasa kitanya lem Altiko, orang lebih ya juga. Itu ngalih itu, kecuali inya dikarik pakai besi gasan pembesuhan regen. Lain wasi nang itu lain. Gasan nih nyikat piring regen tuh nah itu yang cepat. Ada juga yang pakai uyah, tapi sudah pernah lu mencoba pakai uyah, ada mau hilang juga. Ujungannya mah ambil nang wasing itu gusuk hilang aja. Tapi begamat digosok kayak itu. Jangan juga nang behemat terlalu gancang, banyak lingsak pulang tangan sini. Makanya hati-hati menggunakan lem Altiko atau lem Korea atau lem Cina itu. Jadi itu yang dimaksud dengan ad-dalku. Nah, Imam Syafi'i ke-6-nya termasuk bagian daripada rukun. Kenapa ada istilah perbedaan antara imam-imam yang 4 itu tadi? Karena mereka ketika batal wudu itu, disitulah nanti perbedaannya. Imam Syafi'i
6 tadi. Menyapu kepalanya aqallu minar rub'i, kurang daripada hitungan 1/4 bagian kepala Imam Syafi'i. Ulun misalnya pakai imamah, pakai bolang. Koler ulun angkat bolang nih, tepat-cepacul bolang. Apalagi yang bolangnya kada berikit. Kalau ini kan berikit nyaman nih. Kaos saja. Boleh di bagian belakang sini. Ambil, taruh belakang sini. 1, 2, 3, cukup. Amun kada hendak ke belakang, di sini nih. Punya jambang. Di sini aja lah, jangan ke bawah sini. Di sini nih, bagian sini. Karena ini masih nyambung ke bagian rambut kepala. Boleh di sini, sini. Hendak di sini. Boleh. Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi, rubuh minar ra's, 1/4 di bagian kepalanya, 1/4 sampai bagian atas sini, ubun-ubunnya. Dah, jangan semuaan, 1/4 aja, 1/4. Imam Hanafi. Kalau Imam Maliki dan Imam Hambali, kedua-duanya sama, jami'ur ra's, seluruh bagian kepala sampai ke belakang, sampai buntut kepala nih yang ditumbuhi oleh rambut, belikakan pulang kamu buka bagian depan, dibelikakan, tapi cukup sekali aja. Dan tambahan bagi Imam Ahmad bin Hambal, langsung disambung dengan telinga. Nah, jadi gitu. Ini ke muka, langsung telinganya. Kedua-duanya tuh baik-baik. Belakang, kemudian sini putar langsung. Itu Ahmad bin Hambal. Karena mereka menafsirkan daripada maksud ayat surah Al-Maidah ayat 6 tadi, biru'usikum, karena ru'us di sana dimasuki oleh harfu jar. Disitulah mereka berbeda penafsiran. Kalau Imam Syafi'i memaknai harfu jar di situ adalah litab'id, sebagian saja, sebagian kecil saja. Aqallu minar rub', sama dengannya itu, kurang daripada 1/4 bagian kepalanya. Nah, jadi kalau kita hendak mengikut Imam Syafi'i, maka sebagian aja, sebagian kecil aja. 3 helai rambut cukup. Tapi pembatalnya ini yang berbeda nanti. Bagi Imam Syafi'i, ketika bersentuhan antara kulit suami istri batal. Bisyahwatin au bila syahwatin, baik itu dalam keadaan inya bersyahwat atau kada bersyahwat, kada sengaja, blok, batal dah. Suami istri jangan dikarasi. Bagi yang kada sependapat, apa itu aja batal suami istri, hargai. Itu ada imamnya, ada argumennya, ada dalilnya. Bagi yang bersentuhan batal ketika melihat yang memakai mazhab lain, bersentuhan suami istri kada batal, juga hargai. Di sini ulun mengajarkan dalam majelis ini supaya kita bisa menghargai dan menghormati pendapat orang lain, asalkan masih dalam koridor yang aman, bukan asal-asal toleransi, tidak. Bukan toleransi yang kebablasan, lain. Ini toleransi dalam mazhab, dalam mazhab yang sudah diakui mazhabnya, yang masyhur. Nah, ilmunya kada alang-alang, itu luar biasa. Apalagi bersentuhan dengan yang bukan istrinya, pasti batal. Imam Syafi'i, baik inya bersyahwat atau kada, tetap batal. Imam Syafi'i itu. Maka jadinya muhrim lawan bininya. Bininya kan muhrim dalam akad nikah, bukan muhrim dalam darah. Nah, kecuali ulun misalkan punya ading webinian, bersentuhan lawan inya kada batal. Sedarah lawan inya. Lawan mama ulun kada batal. Kuitan laki bersentuhan lawan anak perempuan kada batal. Lawan yang sesusuan, dang sanak sesusuan nih, orang lain cuma menyusu juga udah mama kita, kada batal. Beda dengan Imam Hanafi.
Imam Hanafi batalnya itu kecuali ilajul hasyafah ilal farji, bersentuhan lawan laki bini kada batal, lawan yang lain kada batal, ketika tawaf di Baitullah kada batal, bisyahwatin atau bila syahwatin, baik itu dengan syahwat ataupun kada bersyahwat kada batal Imam Hanafi, kecuali ilajul hasyafah ilal farji, masuknya kepala burung perkutut dalam gua siliang kantin. Bagi yang sudah kawin paham, ketawa tuh. Sakalnya nang paham di belakang tahu dulu. Mun kawin di belakang nih, mun merasai. Bagian kepalanya itu apabila sudah masuk, Pak Solo contohkanlah. Jangan dibayangkan, dilihat aja. Jangan dibayangkan, dilihat aja. Masuk sudah bagian kepalanya, aja kadi jadi, misalkan kadi jadi lalu anak sembahyang batal sudah, bukan hanya udunya aja batal lagi, wajib mandi sudah, wajib mandi, karena itu perkara hadas besar sudah, bukan hadas kecil lagi. Mangin sini ya toh han alang-alang lo kok baik terusakan hasa kali. Baik terusakan hasa kali. Ilajul hasyafah ilal farji, itu yang bisa membatalkan udunya bagi Imam Hanafi, karena itu perkara yang lebih besar lagi daripada udu. Mandi besar sudah, hadas besar dah, bukan hadas kecil lagi. Beda dengan Imam Malik lagi, batalnya itu dengan pengecualian anak-anak yang belum balik dan orang tua yang sudah menopause, yang sudah kada haid lagi, kada batal lagi ya. Nah, selain itu tetap batal. Amun kita campur mazhab itu dalam satu ibadah, ini yang kada boleh. Dalam kaidah usul fikih itu namanya talfik, mencampur adukan mazhab dalam satu ibadah. Udunya Imam Syafi'i, batalnya empat yang lain, ini yang kada boleh. Kalaupun hendak jua kada batal, ya sudah betaklid lawan Imam Hanafi, betaklid dari awal. Makanya ketika manasik umrah itu ulun ajarkan cara bertaklid dengan imam yang membolehkan ketika bersentuhan suami istri, duduk di bis, ketika tawaf di Baitullah kada bebatalan lagi. Nah, kecuali tak antut ha. Hanyar makam kada ada istilah nang perbedaan pendapat lagi itu. Maka jelas pulang kantutnya aja. Empat imam nang membolehkan, kada imam nang membolehkan bakantut, batal berataan. Diajarkan julun umpati dalam hati pian seberataan, sengaja aku bertaklid dengan Imam Hanafi untuk mempermudah ibadah umrahku karena Allah Ta'ala. Udah bertaklid, hanyar udunya diajarkan. Oh, udu Imam Hanafi nang kayak apa? Oh, nang kayak ini udu Imam Hanafi, rukun-rukunnya tadi. Nah, itu yang dipelajari. Rukun Imam Hanafi dibagi menjadi 4 saja. Nah, itu menyapu kepalanya nah kayak apa? 1/4 bagian kepala, itu Imam Hanafi. Maka ketika kita sudah bertaklid, sudah berpindah itu dan memakai udunya Hanafi, maka bersentuhannya, batalnya mengikut Hanafi, lalu aman, lalu terpakailah yang dimaksud dengan ilajul hasyafah ilal farji itu tadi, pengecualian yang masuknya kepala itu tadi. Hanya kita bisa menggunakan itu. Amal masih campur aduk, ini yang dilarang dalam kaidah usul fikih, talfik, mencampur adukan mazhab dalam satu ibadah. Yang selanjutnya, kira-kira sampai di situ tadi sudah paham kalau lah? Insyaallah paham. Syarhul furud, penjelasan yang lebih rincinya. Al-awwal, yang pertama an-niyah, yaitu niat. Fayanwi raf' al-hadas awil wudu aw taharah lis-shalah. Yang namanya niat itu
kita berniat untuk mengangkat hadas, atau berniat hendak berwudu, atau berniat hendak bersuci untuk melaksanakan sholat, atau taharah lis sholat, bersuci hendak melaksanakan sholat, itu niat. Waktuha inda ghasli awwali juz'in minal wajhi li'anna al-ibrata bil furud. Ketika dia membasuh pertama kali wajahnya, itu bagian yang ditumbuhi. Tes satu. Ulang. Waktunya inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Waktu memasang niatnya itu ketika dia memulai hendak membasuh wajah di bagian yang ditumbuhi oleh rambut di bagian atas sini. Ambil air wudu. Ini masih lafaz lah. Lawa itu wudu'a sampai habis, angkat banyu ke atas sini. Nah, ketika ini sudah mulai atas ini, dari situ startnya, waktunya dia memasang niat dalam hatinya, menancapkan niat dalam hati. Sengaja aku berwudu lillahi ta'ala sampai selesai, sampai habis. Anak pendek, anak panjang silakan niatnya. Anak pendek nang kayak tadi sengaja berwudu wajib kepada Allah Ta'ala, udah boleh yang seperti itu. Dari atas memasangnya sampai di bagian wajah yang di samping, ibu jarinya kanan kiri membantu ke bawah, sampai ke bawah, terus menyela-nyelakan jari jemarinya ke bagian mata kanan, mata kiri, bagian sininya yang pindah susah banyu itu untuk mengalir, dibantu dengan tangan masuk di celah-celahnya sini, masuk sampai ke bagian jenggotnya, sambil digosok sekali udah. Yang kedua kali seperti itu pula, yang ketiga kali sama seperti itu. Asani ghaslul wajhi, yang bagian kedua adalah membasuh wajah. Summiya bidzalik li'anna bihi taqa'ul muwajahah. Kenapa dinamakan yang seperti itu? Karena itu perkara masalah bagian wajah. Wa hadduhu tulan, batasannya ma baina manabati sya'ri ra'si ila muntaha al-lahyaini. Batasan secara sempurnanya yaitu dari sesuatu yang tumbuh di bagian kepalanya di sini, bagian atas, sampai akhir daripada jenggotnya, sampai jenggotnya untuk wajah. Jangan lupa yang di sininya tadi dimasukkan sampai sini. Lebih nian, makanya yang lebih baik itu ruang pauduan bebinian itu tertutup, khusus biniannya di dalam, jadinya nyaman mau pacul. Amun tercampur lawan lakian, ya kelihatan tuh bang auratnya. Itu pulang berdosa pulang pian memperlihatkan aurat. Makanya di masjid-masjid itu disediakan tempat wudu khusus lakian, khusus binian, supaya jangan sampai tercampur antara lakian dan binian, karena pasti dah mau kada mau binian pasti terpacul bagian jilbabnya. Wa ardan, tadi batasan tulannya, kemudian wa ardan, lebarnya itu ma bainal udhunain, dua telinga sampai sini, lebarnya bagian wajah, jangan sampai ketinggalan sampai di sini batasannya. Kalau untuk wajah, ada juga yang mengatakan telinga ini masih bagian wajah, ada yang mengatakan telinga ini bagian kepala, jadi berabut nih, kepala lawan wajah ini berabut. Ada juga yang memisah. Nah kayak kita lakukan tuh dipisah kadangnya, bahwa wajah, tangan, kepala
lalu terpisah tersendirinya, mustaqil, terpisah sendiri, maka telinga sorangan 3 dulu selesaikan, kemudian 3 yang kiri. Jangan bembainya, atau kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Selesaikan dulu, sebuting 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Sama berurutan, yang lain juga bergantian seperti itu. Maksudnya bergantian tuh selesaikan taslisnya tuh, taslis fil wudu tuh selesaikan 3 kali dulu, kemudian 3 kali yang kiri. Seperti itu. Jangan kiri kanan kiri kanan. Hukmu ghasli syu'uril wajhi. Hukum membasuh bulu wajah. Syu'ur itu bulu-bulu. Bulu wajah itu ya termasuk nih. Di sini masuk, sebagian sini masuk, ini masuk juga nih. Bulu-bulu wajah nih, jambangnya, batu jebisnya, jenggotnya, sesingotnya, itu termasuk bulu-bulu wajah. Alisnya, bulu-bulu wajah seperti itu. Amunnya mulus, muha kada berbulu, itu anda tuyul lah. Bejenggot kada, bejambang kada, bealis kada, ya ada toh. Yajibu ghasluha kulluha, wajib dibasuh seluruhnya. Zahiruha wa batinuha, baik yang tampak ataupun yang di bagian nang kada tampak, pokoknya habis seberataan, lahir batin. Wa yustasna min dzalikal lahyah wal 'aridan idza kana kasifain, kecuali di bagian jenggot. Aridan, al-lahyah itu jenggot, wal 'aridan jambang, jambangnya kiri kanan. Idza kana kasifain, kasifain itu tebal. Bila inya tebal sininya, ada kan orang Arab di sini tebal, sini tebal. Fayajibu ghaslu zahirihima, maka cukup inya itu dibasuh bagian luarnya saja, duna batinihima, tanpa sampai ke dalam, secara full ke dalam kedusa. Kalaunya tebal lah, tebal benar terlambat pian, apalagi orang sudah kamat behemat nang busuk masukkan banyu ke dalam nang bulu nang tabal tadi itu. Jadi cukup bagian zahirnya saja, yang batinnya kada perlu. Wa yusannu takhliluhuma, dan disunatkan menyela-nyela di bahagian keduanya tadi, di sela-sela aja, kada perlu bahimat nang talon ditunjul. Min asfali biyadihil yumna, menggunakan dengan tangan kanan sampai ke bagian ke bawah. Kalau yang tabal. Dhabitul lahyatil kasifah wal khafifah. Kemudian bagian jenggotnya yang tebal dan tipis. Al kasifah yallati la tura basyaratuha. Kalau inya kasifah yang tebal itu tandanya tidak terlihat basyaratuha, kulit nang di dalam tuh kada kelihatan mun tebal benar. Min majlisit takhatubi, ini maksudnya majlisit takhatubi ini bila inya berbincang-bincang tuh nah, bila inya berpandir itu kada kelihatan lalu kulitnya, maka itu tebal tuh dikatakan, itu tebal. Mayusawi mitran wa nisfan taqriban, atau dengan bahasa lain sama halnya itu ukurannya tuh samitir setengah kurang lebih. Jadi mungkin hitungan 1 cm kalau lah, 1 cm setengah. Kamu saking tiro panjangan tebal banget gitu. 1 cm setengah kurang lebih panjangnya tuh nah. Jadinya tebal benar. Wal khafifah aksu zalik. Sedangkan yang tipis, jenggot yang tipis itu sebaliknya. Aksu itu sebaliknya.
Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, jadi seperti itu cara berwudu yang benar, kada asal-asalan. Yang 2155 berarti satu kitab ini tambahannya jadi 2. Kitab yang kedua yaitu Kitab Adab karangan Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Di antara niat-niat yang baik ketika akan menghadiri majelis taklim. Yang kelima yaitu niat untuk memperbanyak jumlah para hadirin dalam majelis tersebut. Jadi maksudnya ajak kerabat, tetangga, dangsana, keluarga untuk selalu hadir di majelis ilmu. Beruntunglah seorang ayah yang memiliki anak mau sekolah di pesantren diniyah, pesantren yang belajar tentang agama. Atau beruntunglah seorang anak yang duduk di majelis-majelis ilmu seperti ini. Keberuntungan itu bukan hanya didapat oleh si anak saja, akan tetapi keberuntungan akan didapat oleh kedua orang tuanya. Ketika si orang tua menyekolahkan anak di pesantren dan dia mau belajar ilmu agama, ketika orang tua menyuruh anak istrinya duduk di majelis-majelis ilmu, hadir, berangkat sama-sama dari rumah, yang abahnya duduk di majelis, kaiknya duduk di majelis, niniknya duduk di majelis, anak itu pun duduk di majelis, cucu itu pun duduk di majelis. Maka nanti ketika orang tuanya meninggal dunia, ketika sakratul maut, maka keberuntungan yang luar biasa yang akan didapat oleh kedua orang tuanya. Apa keberuntungan itu? Rasulullah langsung menyambut orang tuanya yang memiliki anak sekolah di pesantren sekolah agama dan memiliki anak yang suka duduk di majelis ilmu. Karena itu membuat Rasulullah senang. Rasulullah langsung menyambut kepada orang tua yang meninggal dunia itu. Subhanallah, luar biasa, luar biasa. Jadi kenapa jangan rugi? Kalau dibandingkan dengan harta kekayaan, sesugih apapun, sekaya apapun, sebanyak apapun berisi emas berlian, dibandingkan dengan ilmu pengetahuan agama, kada ada bandingannya. Paling berharga sudah. Karena ketika orang tua meninggal nanti, ketika orang tua sudah wafat, yang dihendaki oleh kedua orang tua dalam kubur, dalam alam barzah, bukan kiriman harta, tapi kiriman doa, kiriman pahala dari anak-anak yang saleh dan salehah. Kalau si anak memiliki ilmu pengetahuan agama yang banyak, yang cukup, ia tahu cara memperlakukan kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia, tahu apa yang dilakukannya. Maka jangan remehkan orang yang mau menyekolahkan anaknya ke pesantren. Jangan disambati bahwa pesantren itu adalah tempat pembuangan anak.
tempat kumpulan orang-orang nang nakal, tempat kumpulan anak-anak yang pembebal, tempat kumpulan anak-anak yang kada berprestasi. Jangan seperti itu. Jangan wani-wani menyambat seperti itu. Hati-hati. Orang yang sekolah di pesantren, walaupun inya nakal, keluar dari situ, lihat-lihat, inya akan menjadi orang yang sukses, dunia maupun akhirat. Hati-hati. Bilanya tuntung di pesantren itu, aja gawiannya macal, gawiannya nakal, makanya sekolah pesantren bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sekolah di sini, tahu ilmu agama, sampai jadi ustadz misalkan. Anak itu, tetap aja kelakuannya yang kada baik, kelakuannya ini itu. Suatu saat ujar Syekh Maliki, ilmu itu akan menerangi orang yang pernah menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah nur, ilmu itu adalah cahaya. Walaupun saat ini dia belum mengamalkan, belum mendapat hidayah untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang dituntutnya dulu, lihat di ujung umurnya nanti lebih daripada 40 tahun dia sudah mulai berubah. Karena pancaran ilmu yang ada dalam dirinya memancar tunggal dikitan, ditambah dengan doa-doa kedua orang tuanya, ditambah doa-doa pada tuan yang sudah meninggal dunia bahri. Kawakah orang meninggal mendoakan yang hidup? Kawak. Mereka di alam barzah itu hidup, di alam arwah hidup, melihat gawian-gawian kita sabarataan. Mereka senang, senyum melihat zuriat-zuriatnya yang masih hidup berkelakuan baik sabarataan. Tapi mereka akan sedih, mereka akan sengsara, kecewa ketika melihat anak keturunannya kada baik gawiannya. Akhirnya ini berubah sekejap mata. Yang tadinya dilihat orang nakal, yang tadinya dilihat orang pindah bandar, tiba-tiba berubah, semacam dapat durian runtuh, plak, langsung berubah. Karena itu pancaran nur ilmunya tadi saatnya sudah mulai muncul, timbul. Jadi gawian nang kada baik kipayakan, di sini kipayakan, di sini kipayakan, akhirnya timbul jadi baik. Karena kita sebartaan pasti punya masa lalu. Kada ada yang kada bisa masa lalu, dan setiap masa lalu banyak yang kada baik. Baiknya banyak aja, cuman banyak nang kada baiknya. Nang menyambat gen alahan pada yang disambat. Mesti menyambat orang kayak ini kayak itu, seorang alahan pada yang disambat. Jadi kita harus introspeksi, kita tidak usah mengurusi urusan orang lain. Orang semakin baik, alhamdulillah, harus bersyukur. Semakin baik, semakin berubah, alhamdulillah. Yang lalu biarlah berlalu, jangan diingat. Kebulikan ke seorang, aku apabila nang kayak itu, nah kayak itu maka. Aku apabila nang kayak ingat, seharusnya aku umpatinya juga supaya berubah menjadi lebih baik. Ini kada, semakin tua semakin cambuk, semakin tua semakin menjadi-jadi, semakin tua semakin merasa paharatnya, semakin tua berhimmat menyambati orang ke sana kemari. Ya Allah, ya Rasulullah. Nauzubillah min dzalik. Yang berikutnya, niat untuk mendekatkan diri dengan orang-orang yang alim dan saleh. Orang alim itu urutan ketiga setelah malaikat. Orang alim diurutkan oleh Allah nomor 3. Jadi mulai zaman bahari, orang alim itu jangan sampai satu diremehkan, jangan sampai disambati, jangan sampai dihinakan, jangan sampai difitnah, apalagi dimusuhi. Karena ketika kejadian di zaman Nabi Sulaiman, Iprit nih
menantang. 5 menit lagi habis. Jin Ifrit ini menantang Nabi Sulaiman. Aku hendak melihat kekuatanmu, wahai Sulaiman. Pindahkan kerajaan itu. Siapa ikam kawat? Jin Nabi Sulaiman, kekuatan ikam nang kayak apa Ifrit? Oh, pian hendak berubah dari kedudukan singgasana pian itu, kerajaan itu, istana itu ada sudah di muka. Pian balik dari kedudukan tuh, datang sudah istana tuh. Belum lagi Nabi Sulaiman tak menjawab, ada orang di sampingnya itu manusia biasa, bukan dari kalangan jin, bukan malaikat. Lalu jar orang yang biasa itu, karena dia orang saleh dan orang yang berilmu, yaitu ahli ilmu. Ulun siap menantang Ifrit nih. Apa kehebatan ikam Ifrit? Ikam tadi berucap ketika Nabi Sulaiman berpindah daripada singgasananya, turun, datang sudah istana. Inggih, apa kehebatan ikam? Aku tidak merasa diriku hebat, tapi atas izin Allah, sekejap mata datang istana itu. Jibril sekejap mata, bekijip itu datang dah. Belum lagi turun dari singgasana, datang sudah. Buktikan, Jibril, buktikan. Kidip mata kami, tak berkidip, datang istana itu di muka. Ahli ilmu itu membuktikan bahwasanya jar Allah di bawah urutan nomor 3 setelah malaikat, orang yang berilmu. Makanya daging para ulama itu beracun. Hati-hati bila sampai tersambat sidin kada ikhlas, sidin kada ridha, ketulahannya itu ada langsung. Kada mau bang imbah menyumbati langsung muntah darah, lain kayak itu ketulahan. Begamatnya mungkin setelah sidin meninggal hanya kena terasa ketulahannya itu. Kada adalah lo bisi keturunan yang baik-baik, nakal, mecal sabarataan keturunannya. Karena ketulahan lawan orang alim itu tadi menyambati sidin. Kalaupun sidin salah, yang salah itu adalah gawiannya. Yang kita benci itu gawiannya aja. Nang kada kita terima itu gawiannya aja. Masih banyak sisi baiknya, itu yang diambil. Kalau sama urusi itu kita gin alahan pada itu. Karena sidin manusia, bukan malaikat. Orang alim bukan malaikat, wali bukan malaikat. Sama memiliki kesalahan, memiliki dosa, memiliki kehilapan, sama seberataan. Cuman ketika orang berilmu itu dia melakukan dosa atau tegawi dosa, ia bisa cara mengembalikannya. Seorang imah melakukan dosa, bertumpuk dosa hari-hari gitu aja digawi. Nah, maka dari itu Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu, siapapun dia, baik yang muda, yang tua. Karena itu merupakan orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya masjid yang kita duduki ini sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa di sini akan dibangun masjid. Allah takdirkan sudah di masjid yang sebelah sana di Wadah Abah Guru Danau dibangun masjid. Yang sebelah situ lagi para makam pahlawan, para rumah Pak Menteri. Allah takdirkan di situ ada masjid. Di sana lagi di Muhajirin ada masjid. Sana lagi di Sa'i Hasbunallah ada masjid. Sana lagi di Masjid Muhammadiyah, ya masjid sudah ditakdirkan oleh Allah. Di mana takdirnya? Itu yang pernah ulun sampaikan dulu ceritanya. Air pemandian jenazah Rasulullah itu ternyata bukan tak isap turun ke bumi, tidak, tapi naik ke langit. Dan itu Allah campur dengan air hujan, lalu Allah turunkan hujan. Nah, air yang turun ke muka bumi itulah cikal bakal nantinya akan dibangun rumah-rumah Allah di seluruh penjuru bumi. Jadi sudah ditakdirkan, auranya sudah ada, titiknya sudah ada, akarnya sudah ada. Tinggal Allah panggil hati orang-orang muhsinin,
orang-orang yang baik hati, para donatur-donatur untuk membangun masjid di situ. Terbangun. Kada sembarangan. Tanah yang akan dibangun masjid itu kada sembarangan. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Sama nih, ada yang jarang kita dengar dan mungkin belum pernah mendengar, yang diriwayatkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab At-Tazkirahnya, dan ini adalah hadis Rasulullah, kedudukannya adalah hasan. Boleh dicatat, boleh diingat, boleh direkam. Seseorang yang sudah meninggal dunia dikuburkan di suatu tempat, misalkan Syahrullah meninggal berdahulu, Mas Kuni berdudi, atau sebaliknya Mas Kuni berdudi, Syahrullah berdahulu. Sama aja pada itunya. Syahrullah ini dimakamkan di samping masjid sini, misalkan dimakamkan di samping masjid sini, maka sama dengannya itulah tanah yang Allah gunakan sebagai bahan dasar menciptakan si Syahrullah ini. Iya, di situ pian dikuburkan nanti di mana? Dikubur muslimin. Tanahnya yang mana? Tanah itulah yang Allah buat bahan dasarnya untuk menciptakan nang bengaran Hajudin ini. Nah, banyak kita yang belum mengetahui itu. Ada yang meninggal di Madinah, meninggal di Mekah. Berarti itulah tanah yang dibuat ketika penciptaan dirinya dulu. Itu hadis hasan loh ya, bukan perkataan ulama lagi. Hadis hasan, kuat hadisnya. Di mana lokasi dia meninggal, disitulah lokasi tanah yang Allah ambil untuk menciptakan dirinya itu. Lain-lain kita loh, ada nang Berabai, ada nang di Hamuntai, ada nang di Jawa, ada yang di sini, di mana-mana. Dari situlah asal muasal kita, kembali ke situ lagi. Yang terakhir, niatkan supaya Allah mengangkat derajatnya kepada derajat yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Maka akan Allah angkat derajat seseorang itu kalau dia menuntut ilmu agama dan diamalkan ilmu agama tersebut sehingga menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayy ya Qayyum ya Ilahana ilaha kulli syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم اقض حاجاتنا يا الله يا قاضي الحاجة اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة بالسهولة وكاملة في كل سنة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Umpati ulun salam kepada Rasulullah yang nantinya akan ulun sampaikan titipan salam pian kepada baginda Nabi ketika ulun berada di Madinah Al-Munawwarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Safwat Allah. Assalatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallab hilati adrikni. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dari Jamaah Majelis Taklim Nurul Anwar Mabukun Sabarataan, insyaallah ulun sampaikan salam pian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita sabarataan dimudahkan dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah umrah atau haji ke tanah suci baik Mekah ataupun Madinah Al-Munawwarah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ulun minta ridha, minta halal baik lahir maupun batin selama ulun memimpin majelis di sini ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan dalam penyampaian ulun, tolong diikhlaskan kesabaratan. Doakan mudahan selamat, diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, diberikan umur yang panjang dan mendapatkan umrah yang mabrurah, umrah yang makbulah beserta seluruh jamaah-jamaah ulun yang ulun bawa nanti. Dan mudah-mudahan pian pun bisa juga berangkat nanti bersama-sama insyaallah. Amin ya rabbal alamin.